Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semua, kembali kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang membulatkan bilangan caca. Hari ini kita akan melanjutkan dengan menaksirkan hasil operasi hitung bilangan cacah. Menaksirkan ini, adik-adik semua, artinya memperkirakan operasi hitung mendekati hasil yang sebenarnya. Ya, jadi ini cuma memperkirakan, tidak pasti, ya, tidak pasti, tapi memperkirakan ke hasil yang mendekati sebenarnya. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu menaksirkan ke puluhan terdekat. Sebagaimana pembulatan ke puluhan terdekat ada, maka menaksirkan ke puluhan terdekat juga ada. Aturan penaksiran, ya, aturan penaksiran untuk puluhan terdekat yaitu setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Ya, jadi dibulatkan dulu ke puluhan terdekat, kemudian dioperasikan. Mau itu operasi kali, operasi bagi, operasi tambah, atau operasi kurang. Jadi sebelum dioperasikan, dibulatkan terlebih dahulu. Maka kakak mau ingatkan kembali aturan pembulatan, bahwa jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan dia ke bawah. Kalau angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Ya, kakak langsung masuk ke soal latihan. Di sini tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut. Ada 4 di sini. Yang pertama soal tentang penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Ya. Kita coba mengerjakannya. Tadi ingat ya, sebelum dioperasikan dibulatkan terlebih dahulu. Ya. Bagaimana aturan pembulatan? Kita sudah pelajari kemarin. Ya, bisa dilihat nanti di link deskripsi, insya Allah Bapak akan cantumkan. Kita mulai jawab yang pertama ya. Berapakah 27 tambah 55? Nah, kita bulatkan terlebih dahulu. 27 dibulatkan menjadi berapa, adik-adik? Lihat satuannya ya. Satuannya 7. Oh, 7 ini kurang dari 5. Lebih dari 5. Ya, maka bulatkan ke atas. Berarti 27 dibulatkan menjadi 30. Kemudian 55. 55 ini, lihat satuannya. Oh, satuannya 5. 5 ini ternyata lebih dari atau sama dengan 5 itu sendiri, dia dibulatkan ke atas. Berarti jadi 60. Sehingga kita dengan mudah mengoperasikan 30 tambah 60, ya, yang awalnya 27 dibulatkan jadi 30, yang 55 jadi 60. 30 tambah 60 sama dengan 90. Kemudian kita lanjutkan ke soal pengurangan yang kedua. Berapakah 97 kurang 66? Oh ya, kakak mau jelaskan adik-adik. Jadi penaksiran itu simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Bukan sama dengan, tapi seperti sama dengan yang bergelombang. Ya, ini adalah simbol dari penaksiran. Simbol dari penaksiran. Baik, kita lanjutkan. 97 dibulatkan, ya, lihat satuannya. Satuannya 7 berarti lebih dari 5, berarti bulatkan ke atas. 97 dibulatkan ke atas menjadi 100. Kemudian 66, lihat lagi. Satuannya adalah 6. Kemudian 6 ini lebih dari 5. Oh, berarti kita bulatkan ke atas jadi 70. Berarti 100 kurang 70. 100 kurang 70 sama dengan 30. Nah, kenapa di sini pakai sama dengan? Ini pakai sama dengan karena memang ini yang dioperasikan. Ya. Kalau ini kenapa pakai lambang taksiran? Karena kita membulatkan dulu yang di sini 97 dan 66. Baik, kita langsung masuk ke soal perkalian. 41 kali 14. 41 kali 14. Ya, ini tentunya panjang ya kalau kita mau kali susun. Ya. Tapi kita bisa langsung saja bulatkan. 41 ini, lihat satuannya. Oh, satuannya 1. 1 itu kurang dari 5, berarti bulatkan ke bawah menjadi 40. Kemudian 14.
Lihat satuannya 4. 4 ini kurang dari 5 juga, berarti bulatkan menjadi 10. Jadi 40 kali 10. 40 kali 10, cara mengalinya, cari aja dulu 4 kali 1, 4. Kemudian di sini ada 2 nolnya. Ya, tambah 4, nolnya tinggal tambahin 2. Ini berlaku hanya perkalian ya, ini cara mudahnya aja. Jadi kaliin saja 4 kali 1, 4, kemudian tambah 2 nolnya. Karena ada 2 nolnya di sini. Kalau di sini 400 berarti 2 nolnya di sini 1. Ini 3 nolnya. Baik, lanjut lagi ke pembagian yang keempat. Berapakah 96 bagi 22? Sama seperti tadi, kita bulatkan dulu. 96, 6-nya satuan. Kurang dari 5 atau lebih dari 5? Benar, lebih dari 5. Berarti bulatkan ke atas. 96 dibulatkan ke atas menjadi 100. Kemudian 22, lihat satuannya. Satuannya 2. 2 ini kurang dari 5, berarti bulatkan ke bawah menjadi 20. Berarti 100 bagi 20. 100 bagi 20 ya, adalah 5. Baik, ini adik-adik semua. Materi pertama kita yaitu penaksiran ke puluhan terdekat. Kita lanjut lagi ke penaksiran ke ratusan terdekat. Sama seperti tadi, ada aturan penaksiran, yaitu setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat. Ya. Setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat, kemudian dioperasikan. Baik itu operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, ataupun pengurangan. Ya. Karena di sini ya, setiap bilangan dibulatkan terlebih dahulu, berarti kita juga harus ingat aturan pembulatan untuk pembulatan ratusan terdekat. Ya. Beda dengan yang tadi ya, kalau tadi itu puluhan terdekat. Nah, aturannya simple, sama mirip seperti aturan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, bedanya yang kita perhatikan jika ratusan terdekat, perhatikan puluhannya, bukan satuannya ya. Bukan satuannya. Kalau tadi satuannya, karena ke puluhan terdekat mau dibulatkan. Nah, sekarang kita mau bulatkan ke ratusan terdekat, berarti yang diperhatikan itu puluhannya. Kalau puluhannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Kalau puluhannya 5 atau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas ya. Baik, untuk lebih jelasnya kembali kita bahas soal yang berhubungan dengan penaksiran ke ratusan terdekat. Tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut. Ya, ini ada penjumlahan. Ya, angkanya ratusan semua ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dari nomor 1. Berapakah 273 tambah 321? 273 kita bulatkan dulu ke ratusan terdekat adik-adik. Apa yang dilihat? 3 apa 7? Benar, 7. Kenapa? Karena 7 ini adalah puluhan. Kita lihat angka puluhannya. Puluhannya itu 7. 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5, berarti bulatkan ke atas. Menjadi yang awalnya 273 menjadi 300 karena dibulatkan ke atas. Setelah 200 kan 300 ya. Kemudian 321 mau dibulatkan juga ya, mau dibulatkan juga. Kita lihat dibulatkan ke atas atau ke bawah tergantung angka puluhannya. Puluhannya itu 2. 2 ini kurang dari 5, berarti bulatkan ke bawah. 321 kalau dibulatkan ke bawah menjadi 300. Nah, hasilnya berarti 273 dibulatkan menjadi 300. 321 juga dibulatkan menjadi 300. Akhirnya 300 tambah 300, 900. Maaf ini salah ya, bukan 90 tapi 900. Berikutnya nomor 2. 131 kurang 76 ya, kita taksirkan sama seperti tadi ya, kita bulatkan dulu ya. Ya, kita bulatkan dulu. 131 dibulatkan ke ratusan terdekat 131. Lihat puluhannya. Puluhannya itu 3. 3 ini kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 100. Nah, kurang 76. 76 ini ada semua ya. Karena dia ini angka puluhan, berarti kita bulatkan ke puluhan terdekat. Kita lihat 6. 6 ini
lebih dari 5 berarti dibulatkan menjadi 80. Jadinya 100 kurang 80. Hasilnya 20. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, soal perkalian. Di sini ada 451 kali 143. 451 kita bulatkan, lihat puluhannya adalah 5, karena 5 ini ya sama dengan 5 atau lebih dari 5 itu aturannya dibulatkan ke atas, berarti ini dibulatkan ke atas. 451 dibulatkan ke atas menjadi 500. Kemudian 143 menjadi 100 ya. Karena dibulatkan ke bawah. 4 ini dibulatkan ke bawah menjadi dia lebih kurang dari 5 berarti menjadi 100 ya. Maka 500 kali 100 ya ini mudah, tidak perlu kali secara bersusun. Kenapa? Karena nolnya ini kita langsung kaliin aja 5 kali 1, 5, tulis dulu 5, kemudian nolnya kita lihat ada berapa semuanya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 nolnya, tulis semua 4 nolnya, jadinya 50.000 ya. Tapi ingat yang tadi itu cuma berlaku untuk perkalian ya, kalau penjumlahan, pengurangan, pembagian enggak. Selanjutnya nomor 4, 596 bahagi 271. Wah, ini juga kalau misalnya kalian mau bagi secara bagi kurung seperti yang kita pelajari kemarin, makanya agak kesulitan kalian. Kita langsung saja 596 adik-adik kita bulatkan ke atas. Kenapa ke atas? Karena puluhannya 9. 9 itu lebih dari 5. Berarti 500 bulatkan ke atas, 596 bulatkan ke atas jadi 600. Kemudian 271 bulatkan ke atas atau ke bawah? Benar, ke atas. Kenapa? Karena 7, puluhannya adalah 7, lebih besar dari 5. Hasilnya jadi 600 bagi 300 ya. 271 dibulatkan ke atas jadi 300. 600 bagi 300 adalah 2. Baik adik-adik semua, ini saja yang bisa Kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kakak ucapkan jazakumullahu khairan kepada adik-adik semua yang masih semangat belajar walaupun hanya melalui jaringan virtual seperti ini dalam video pembelajaran di channel YouTube ini. Kembali kakak mengajak pada adik-adik semua, karena PSBB ini masih lanjut di Jakarta, kalian patuhi protokol kesehatan untuk selalu jaga jarak, kemudian menggunakan masker dan rajin cuci tangan ketika kalian beraktivitas, selesai beraktivitas di luar ya. Terima kasih adik-adik semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.